Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai kebijakan kurikulum di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afranta Wandi, NIM 2010524140, Hairunisa Hewasista, NIM 2010524115, Nadira Atsila, NIM 201052444031, Salsabila Akmalina Jauhari, NIM 201052444037, Putri Anissa Handayani, NIM 2010524128, dan Maulana Afif Ramdhani, NIM 201052444032. Kebijakan kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari studi historis perkembangan pendidikan itu sendiri. Perkembangan pendidikan dari dahulu sampai kini terus mengalami perubahan dan juga modifikasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari dunia pendidikan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah ada 10 kurikulum pendidikan yang diterapkan dari dahulu sampai saat ini. Selanjutnya, kebijakan kurikulum masa prakemerdekaan. Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial, yaitu yang pertama, kebijakan sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikannya 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi menulis, berhitung, dan membaca. Yang kedua, kebijakan kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan ini meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Oke, selanjutnya yaitu kurikulum pasca kemerdekaan. Kebijakan kurikulum pasca kemerdekaan itu yang pertama, kurikulum 1947, yaitu mempunyai ciri utama lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia yang berdaulat serta sejajar dengan bangsa lain. Kemudian pada masa ini siswa lebih ditekankan kepada cara bersosialisasi dengan masyarakat dan aspek afektif serta psikomotorik lebih ditekankan dengan adanya pelajaran kesenian serta pelajaran jasmani. Hal ini ditumbuhkan untuk agar bagaimana siswa mempunyai kesadaran bela negara. Oke, selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian panitia penyelidik pengajaran sebelumnya dan merupakan hasil dari jawatan pengajaran di Surakarta yang diselenggarakan pada tahun 1947. Namun belum sempat dilaksanakan dan baru dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Nah, rencana pembelajaran terurai merupakan respon dari hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pendidikan dan pelajaran. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia kurikulum 1952. Saya Salsabil Akmalina, NIM 2010524437. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 1964. Kebijakan yang diambil pada tahun ini adalah Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokoknya yaitu pemerintah mempunyai keinginan supaya masyarakat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Maka digunakan sistem Pancawadana. Prinsip-prinsip Pancawadana sebagai sistem pendidikan adalah 1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, atau keagamaan. 2. Perkembangan emosi atau rasa keindahan lahir dan batin. 3. Perkembangan kecerdasan. 4. Perkembangan kerajinan tangan. Dan 5. Perkembangan jasmani.
Yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Pada tahun ini mengubah sistem Pancadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Isi pendidikan itu dipusatkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, dan mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan dalam sistem ini tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Selanjutnya saya Maulana Api Pramdoni, saya akan menjelaskan kurikulum 1975. Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Setiap guru harus secara detail merencanakan melaksanakan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini, semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap. Kemudian kurikulum 1975 ini dikatakan kurikulum sekolah dasar yang bersifat integrated curriculum organization. Yang kedua, kelemahan kurikulum 1975. Digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kebijakan kurikulum 1984 mengusungkan proses skill upward. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA. Kedua, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Ketiga, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Keempat, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dan yang kelima, kurikulum 1984 dianggap oleh banyak kalangan dianggap syarat beban sehingga diganti dengan kurikulum 1994 yang lebih sederhana. Sekian dan terima kasih. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun ciri-ciri kurikulum 1994 diantaranya: yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Yang ketujuh, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yaitu yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan kurikulum 2006. Kebijakan kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada hakikatnya merupakan inovasi dari pengorganisasian kurikulum yang dilimpahkan dari pusat ke daerah
Dalam hal ini, lebih mengerucut pada level satuan pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, dalam pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi, karakteristik daerah, sosial budaya, masyarakat, dan karakteristik peserta didik. Perbedaan mendasar dari kurikulum 2004 dengan kurikulum 2006 terdapat dalam penyusunan dan pengembangan indikator pencapaian kompetensi yang ditentukan oleh satuan pendidikan yaitu guru dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan secara nasional. Secara umum, konten dan sistem kompetensi pada kurikulum 2004 masih digunakan pada kurikulum 2006. Oleh karena itu, penguasaan kedua kurikulum ini saling berkaitan erat. Kurikulum 2013. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama diterapkan di kelas 7 dan 8. Dan untuk jenjang sekolah menengah atas diterapkan di kelas 10 dan 11. Diharapkan pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.